Pada tahun 2020, COVID-19 membuat dunia berhenti. Kini, new normal masih berlaku lebih dari setahun kemudian. Pandemi yang sedang berlangsung terus berdampak pada BTS, rencana mereka, dan anggota individu. Kurang dari seminggu yang lalu, Hype membatalkan Map of the Soul BTS yang ditunda yang semula dijadwalkan untuk diluncurkan pada April 2020. Karena tidak dapat tampil secara langsung, BTS telah menemukan cara lain untuk menghibur penggemar, termasuk menampilkan pertunjukan dengan on-tag seperti konser Map of the Soul One. Dalam wawancara baru dengan majalah Billboard, BTS mengajukan pertanyaan tentang acara online mereka, pembaruan kontrak, tujuan, dan banyak lagi. Sangat menegangkan ketika kami menunggu tirai dibuka, kata Jimin. Tapi ketika kami naik ke atas panggung, hanya ada banyak kamera video di tempat yang seharusnya menjadi tempat penonton. Saya tahu saya harus bersyukur atas kesempatan untuk tampil sama sekali. Tapi itu menyakitkan, kata Jimin. BTS telah melakukan yang terbaik untuk tetap positif, tapi tampil online tidaklah sama. Itu menguras energi kami dan membunuh moral kami, kata RM. Pada puncak pandemi, BTS merilis lagu album B mereka Blue and Grey, sebuah lagu yang awalnya ditujukan untuk mixtape masa depan V. Itu menyampaikan emosi yang dia rasakan saat itu. Membiarkan emosi-emosi ini menyakitiku, menyiksaku, dan berteriak di dalam diriku adalah hal yang menjengkelkan, kata V. Sekarang, 1,5 tahun kemudian, BTS masih belum bisa tampil live untuk ARMY. Suga merasa termenung tentang situasi ini. Suga mengatakan, "Saya menjadi sangat termenung akhir-akhir ini. Kamu tahu, kami belum dapat tampil dalam 1,5 tahun, tidak dapat melakukan pekerjaan yang kami lakukan," kata Suga. "Akhir-akhir ini pikiranku lebih tersebar dari biasanya," kata J-Hope pada Billboard. "Terkadang, saya hanya merasa ingin mengambil cuti. Di lain waktu, saya merasa harus terus bergerak." Teruslah bergerak. Life goes on. Frasa seperti ini adalah mantra BTS. Meskipun pandemi telah membawa banyak perubahan yang tidak menyenangkan, ada hikmahnya. Keseimbangan kehidupan kerja yang sehat. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, kami memiliki garis yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan, kata RM. Itu mungkin satu-satunya bagian yang bagus, tambah Jimin. Dan Jungkook mengakui bahwa ini masih masa COVID. Golden Magne membuat dirinya sibuk dengan berlatih dan dia menggunakan umpan balik online untuk tetap termotivasi. "Saya masih berlatih bernyanyi sepanjang waktu, bahkan sampai bantal ditarik ke wajah saya ketika saya di kamar hotel atau di rumah," kata Jungkook. Selain itu, Jin mengungkapkan pembaruan kontrak dan janji Hype. "Sulit membayangkan dunia tanpa Boy With Love, Dynamite, Butter, Permission to Dance, dan hits terbaru lainnya. Tapi jika semuanya berjalan berbeda, lagu-lagu BTS ini tidak akan ada." Pada Mama 2018 di Hong Kong, Jin mengungkap bahwa BTS telah mempertimbangkan untuk bubar pada awal tahun itu. Sebaliknya, ketujuh anggota memilih untuk memperbarui kontrak mereka dengan Hype. "Kami mengalami kesulitan mental selama awal tahun ini. Saat berbicara satu sama lain, kami bahkan berpikir untuk bubar. Tapi kami mengumpulkan kembali hati kami, dan saya senang kami dapat menghasilkan hasil yang luar biasa," kata Jin. Awal tahun ini di You Quiz on the Block, Jin dan Suga berbicara lebih banyak tentang perpanjangan kontrak dan alasan kenapa BTS kesulitan. Para anggota merasa tertekan oleh meroketnya perhatian yang mereka terima. Daripada bubar, BTS memutuskan untuk istirahat sejenak untuk beristirahat dan mengisi kembali diri mereka sendiri. Setelah sebulan, mereka siap tampil lagi. "Kami ditekan, seolah-olah yang kami lakukan hanyalah melakukan pekerjaan kami dengan tekun, tapi kemudian mendengar bahwa kami berkontribusi pada negara. Jadi, kami sangat tertekan. Istirahat sangat menyegarkan kami. Dan ketika kamu beristirahat selama sebulan, itu membuat kamu ingin tampil lagi," kata Suga. Sekarang dalam wawancara baru dengan majalah Billboard, Jin melihat kembali keputusannya mengubah hidup itu sekali lagi. Saat itu, Hype membuat janji kepada BTS yang diyakini Jin telah terpenuhi. "Kami dijanjikan oleh agensi bahwa mereka akan mendukung segalanya untuk mendukung semangat kami untuk tampil. Saya pikir mereka benar-benar menepati janji itu," kata Jin. Bahkan jika BTS tidak mendapat dukungan agensi mereka masih punya kepercayaan satu sama lain. "Kami akhirnya saling memberitahu bahwa karena kami bekerja sangat keras sampai saat itu, mari kita lihat seberapa jauh kita bisa melangkah," kata Jin. "Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan ini, tapi kami berkata, persetan dengan agensi, kacaukan semuanya. Mari kita percaya pada anggota dan penggemar dan mulai lagi."
Tak hanya itu, bahkan setelah bertahun-tahun, BTS membuktikan mereka sama rendah hatinya seperti sebelumnya. Inilah alasannya. Satu hal yang dapat dikatakan tentang BTS adalah bahwa tidak peduli jumlah kesuksesan, pencapaian, dan penghargaan yang mereka terima. Mereka selalu tetap menjadi pemuda rendah hati yang sama seperti ketika mereka masih pemula. Siapapun yang mengenal para anggota secara pribadi telah memberikan kebenaran pada pernyataan ini. Penyanyi, penulis lagu, pengusaha, dan pembawa acara Eric Nam telah mewawancarai mereka selama bertahun-tahun. Dia telah mengatakan bahwa saat mereka baru saja debut, mereka selalu sangat baik dan sopan. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, karena mereka semua masih berteman, Eric mencari kesempatan untuk memuji mereka. Setelah kekalahan mereka di Grammy Award 2021, dia mengungkapkan kekecewaannya. Tapi dia mengagumi betapa kelompok itu tetap positif. Dia terus memuji kerja keras dan sikap optimis BTS, dan menjelaskan bahwa itu adalah salah satu alasan utama dia sangat mengagumi mereka. Itu tidak berhasil, tapi saya pikir saya melihat di seluruh internet dan orang-orang seperti, ya waktunya untuk kembali bekerja, dan saya suka itu. Itulah yang saya sukai dari mereka. Mereka rendah hati, mereka pekerja keras, dan mereka akan terus melakukan pekerjaan mereka. Dan semoga tahun depan adalah tahun, ya saya tidak tahu harus berkata apa, kata Eric Nam. Popularitas grup ini melonjak pada tahun 2017 ketika mereka memulai seri Love Yourself, dan kampanye UNICEF membuat sejarah K-pop dengan menjadi artis Korea pertama yang masuk 10 besar Billboard 200, memenangkan top artis sosial di Billboard Music Award 2017, dan membuat banyak dari debut TV Amerika mereka. Pada awal semua ini, grup memutuskan bahwa mereka tidak akan membual apapun yang terjadi. RM mengatakan, "Kami telah menghindari meniup klakson kami sendiri sejak 2017 karena kami takut akan pembayaran kembali suatu hari nanti," kata RM. Dalam wawancara BTS untuk edisi terbaru majalah Billboard, leader RM sendiri mengungkapkan bahwa ada alasan di balik sikap mereka yang tidak pernah berubah. Itu karena mereka percaya bahwa apa yang akan terjadi, atau kamu menuai apa yang kamu tabur. Mereka menyadari bahwa ada akibat langsung dari segala sesuatu yang dilakukan atau dikatakan seseorang. Kami terus-menerus berpikir tentang karma, kata RM. BTS tidak hanya rendah hati seperti biasanya, tapi juga sangat dewasa. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.